Oke, jadi langsung aja ya. Kita mulai penimbangan dari mangkoknya ini atau bowlnya ini. Berat kosongnya dia 431 ya. Ini kondisi kosong ya, kosong. Dan ini ketika sudah diisi dengan tepung terigu seberat 1 kg, ditambahkan dengan berat bowlnya ya, jadi 1424, kurang lebih tepungnya tadi 1 kilo ya, dan juga ditambahkan bahan-bahan lain tentunya. Oke, jadi mulai dari sini ya, start awal video tanpa dipotong. Di video kali ini saya mencoba melakukan uji performa mixer ini dengan tanpa memotong video saat pembuatan adonan roti ya. Dengan tepung kering 1 kg dan ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya tadi, juga air, sehingga akan menambah total berat adonan menjadi 2 kilo di akhir video ini. Apakah mixer ini kuat untuk menjadikan adonan kering ini menjadi sebuah adonan roti yang kalis dan elastis yang siap untuk dipanggang? Oke, kita saksikan sama-sama ya. Kita saksikan sampai akhir video ini. Jangan skip ya. Kita lihat di video ini tepungnya berhamburan ya, karena memang nggak kita pakai tutupnya. Dan juga kebetulan di depannya tadi ada kue lainnya. Jadi agar tepungnya ini nggak mengenai kue lainnya, jadi kita sisihkan dulu tadi kuenya, dan ini kita lanjut mixing adonannya ya. Di video ini juga kami akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar mixer ini, dan juga akan kami sampaikan plus minus dari mixer ini ya. Oke, jadi pertama-tama saya tegaskan bahwa kami ini tidak di endorse ya oleh brand ini, serta kami memakai uang pribadi kami untuk membeli mixer ini. Jadi sudah jelas ya, di sini kami tidak mendapatkan keuntungan material atau yang berupa uang dari brand manapun ya dalam pembuatan video ini. Jadi video ini murni kami buat hanya untuk mereview atau menginformasikan kepada bunda atau panda yang barangkali ingin cari mixer yang murah ya. Nah, ini kita lihat di video ya. Ini agak ngos-ngosan mixernya karena memang kami di sini mungkin sengaja agak telat ngasih airnya, karena kami sambi dengan pekerjaan lainnya ini. Jadi waktu ini saya dan Mama Ale itu nggak hanya membuat adonan roti ini saja, jadi barengan sama pembuatan kue-kue lainnya. Jadi ada beberapa kue yang kami bikin waktu ini. Jadi kami sambi sehingga airnya ini mungkin agak telat ngasihnya, sehingga mixernya agak menderu-deru. Tapi asik juga kan, ini dipakai untuk uji kekuatan torsi dari mesinnya ya. Ini termasuk lumayan kuat ini mesinnya ini. Bukan lumayan sih, ini kuat mesinnya ini, karena dengan adonan yang kurang air kayak tadi ya, masih bisa dia menggiling, dan waktu dikasih air ya langsung lancar aja dia gilingnya. Oke, jadi langsung aja ya tentang plus minus mixer ini. Yang pertama, minusnya mixer ini, bodinya dari plastik bukan dari besi ya, tapi harga segini kalau Anda minta bodi besi agak keterlaluan ya. Oke, itu minus pertamanya. Minus yang kedua, ini komponennya ini tidak dijelaskan, ini gearnya ini dari besi atau
dari plastik. Ya memang nggak ada promonya yang kayak gitu ya. Oke, jadi kita semua ini, jadi kita nggak tahu ini dari apa ini. Gear dari mixer ini sebenarnya itu besi atau plastik, itu masih semu, masih belum saya bongkar ini. Mungkin lain waktu ya akan saya bongkar. Terus minus yang ketiga, suaranya ini berisik. Ya memang ya, memang rata-rata mixer kayak gini ya berisik, karena kan memang dinamo dia, dinamo, dan di dalamnya itu ada rangkaian gear atau yang biasa disebut gearbox ya. Gear ketemu gear, ketemu gear, ketemu gear, ketemu dinamo, otomatis ya suaranya pasti berisik ya, mixer apapun itu menurut saya ya. Jadi ini enggak tahu ini minus atau apa ini, ya biasa, ini wajar aja sih kalau menurut saya. Kalau menurut orang lain minus ya silakan, itu tergantung dari penilaian Anda masing-masing ya. Kan kadang ada itu yang komen, wah itu suaranya kok berisik. Kalau saya bilang ya memang berisik, namanya juga mesin kalau kerja ya berisik. Kalau nggak mau berisik ya dimatikan aja mixernya itu, nggak usah dipakai, sudah nggak berisik ya. Oke, jadi itu ya. Terus yang keempat, karena bodinya dari plastik tadi, akhirnya mixer ini goyang-goyang. Wah itu kok mixernya goyang-goyang itu, ya karena memang bodinya dari plastik. Tapi ya nggak sampai goyang sampai patah gitu, ndak ya, goyangnya masih wajar aja kalau menurut saya. Lanjut di kekurangan kelima ya, masalah speed ini, masalah speed 1. Ini speed satunya ini kenceng banget ini, lain sama mixer-mixer yang lain ya. Kalau saya lihat orang yang sedang mereview itu, dia di speed 1 bisa pelan sekali gitu. Kalau ini enggak, dia langsung ngegas ini speed satunya ini. Tapi setelah saya amat-amati ya, dia memang mungkin diberikan speednya itu ngegas karena untuk melawan adonan roti ini, kalau nggak digas ini ya gimana ya, nggak kuat ya. Kalau yang lembek gitu, yang speed satunya yang lembek dikasih adonan roti itu kayaknya bisa-bisa speed satunya nggak jalan, macet dia. Kalau macet, terjadi macet gitu ya melawan adonan mixernya ini, yang ada itu kemungkinan pertama itu kalau kita nggak kontrol atau kita tinggal gitu ya dinamonya akan terbakar. Karena kan arus listrik masuk tapi mesinnya ini nggak gerak, kehambat gitu, jadi bahaya juga. Makanya mungkin di speed satunya ini diberikan speed yang agak kenceng ya, agar bisa ngelibas adonan roti. Menurut saya sih gitu. Terus lanjut di kekurangan yang terakhir ya, atau minus yang terakhir, itu wattnya itu gede, 900 watt. Tapi kalau saya memang sengaja cari watt yang besar. Karena apa? Karena watt besar otomatis dinamonya ini besar. Kalau dinamonya besar, tenaga yang dihasilkan juga akan besar. Kalau kita bandingkan dengan mixer seperti ini yang wattnya mungkin 500-600 gitu ya, saya yakin dinamonya itu pasti besaran yang ini, yang punyanya Advan ini. Karena apa? Karena dia wattnya di keterangannya dicantumkan 900 ya. Ini pasti mesinnya ini gede nih, gede banget. Kalau lawan mesin-mesin yang 200-300 watt, 500 ada, pasti besar yang ini sudah.
kalau mesinnya besar otomatis powernya itu besar ya. Memang saya cari yang watt besar itu memang untuk itu. Dan selain itu juga kalau mesin ini wattnya besar itu dia nggak cepat panas, itu kompensasinya ya. Jadi memang di satu sisi dia menjadi kelemahan, tapi di satu sisi dia menjadi kelebihan, tergantung aja ini sudut pandangnya yang mana. Oke, kita lihat di video saya ambil jam itu ya. Jadi di jam itu saya sudah giling ini kurang lebih ya antara, enggak tahu, nanti dicek sendiri aja mulai dari awal video tadi sampai sini itu kurang lebih, kalau menurut saya ini sekitar 10 menitan, mungkin kurang ya, 8 atau 9-an lah. Nah, mulai dari sini kita bisa lihat jarum panjang yang di jam itu dia nanti akan gerak, nggak saya cepetkan video ini, juga nggak saya potong ya. Jadi murni tanpa cut sampai akhir, sampai adonan ini jadi kalis, elastis dan siap untuk dipanggang jadi roti. Oke, lanjut tadi ya. Tadi sudah minusnya, sekarang plusnya ya. Ada plus ada minus ya. Plusnya itu yang pertama, harganya bisa dibilang ini yang termurah ya kayaknya di pasaran ini. Jadi itu plus pertamanya. Plus yang keduanya, harganya murah. Plus yang ketiga, harganya murah. Plus yang keempat, mesinnya ini bisa diandalkan. Jadi powernya dia gede. Kalau masalah spare part gearnya enggak tahu lagi ya. Kalau powernya gede seperti ini, kalau spare partnya plastik ya ada kemungkinan dia akan cepat aus sebenarnya. Cuman selama saya pakai mixer ini selama kurang lebih 4 bulan ya, saya ada di video unboxing itu bisa dilihat mulai dari 5 September 2020 kalau nggak salah. Mulai dari saat itu hampir tiap hari itu saya pakai untuk bikin adonan. Kami pakai untuk membuat adonan roti untuk dijual. Jadi nggak setiap hari juga sebenarnya, hampir setiap hari. Jadi kita off order itu hari Sabtu Minggu itu kita nggak terima order ya, karena kita sistem jualnya itu sistem PO ya, pesen dulu baru kita bikinkan. Dan yang paling sering diorder itu di tempat kita itu roti sisir, terus roti tawar, roti sobek, roti bun, macam-macam roti pokoknya. Yang banyak itu roti yang dipesan. Dan mungkin ini kami mungkin beruntung ya, sampai saat ini kami pakai dengan sangat ekstrim ini, dengan adonan yang sering kami pakai untuk 1 kilo, paling sedikit itu 500 gram atau setengah kilo ya kita giling adonannya itu. Jadi saya berani pakai dengan berat adonan sampai yang 2 kilo terus itu, atau yang tepung 1 kilo itu ya. Kenapa? Karena kami sudah siap dengan resikonya. Kalau misalkan mixer ini rusak ya akan kami hubungi service centernya. Kalau misalkan kami mungkin males untuk ke service center ya akan saya betulkan sendiri, atau kalau enggak ya saya serviskan di tempat servis umum kayak gitu, atau beli lagi ya. Ini karena kan ini mixer untuk ya, sebenarnya kalau mixer yang model kayak gini itu
bukan peruntukannya ya untuk home industry, untuk membuat kue yang dalam skala besar gitu ya. Tapi kalau misalkan ordernya itu masih sedikit ya, masih mungkin 1 kilo atau 2 kilo tepung, itu kan tidak ada masalah sebenarnya, kita pakai mixer seperti ini dulu ya. Nanti kalau sudah usahanya berkembang, kita beli mixer yang benar-benar untuk home industry, jadi yang harganya sekitar 5 juta ke atas sekalian ya, jadi gak nanggung-nanggung. Tapi kalau mixer ini rusak ya, kami sudah siap, dengan resikonya. Paling enggak kami beli lagi, kalau enggak ya kami ganti mixer yang untuk skala usaha sekalian itu tadi ya. Oke, jadi gitu. Kelebihannya sih itu tadi ya, sudah semuanya. Terus Q&A ya, kita akan coba jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai stand mixer ini. Mulai dari pertanyaan, mixer ini merek apa? Mixer ini mereknya Advan. Tipenya apa? Tipenya SMX 50. Terus apalagi? Kapasitasnya berapa? Nah, untuk kapasitas bowlnya atau mangkoknya ini 5 liter ya. Terus untuk masalah wattnya berapa? Wattnya 900. Terus pertanyaan lagi, apa bisa untuk kue kering? Untuk kue kering bisa pakai mixer, hand mixer atau apapun itu bisa sebenarnya. Terus ini tipe atau jenis mixer apa sih? Ini itu jenis mixer itu stand mixer ya, atau planetary mixer. Jadi antara stand mixer sama planetary mixer itu sama aja. Kalau cara kerjanya dia orbital ya. Orbital itu hooknya itu berputar, tapi dia atasnya berputar lagi. Jadi rotari, dia mengorbit gitu ya. Perputarannya ini double. Jadi hooknya berputar, atasnya itu juga berputar lagi. Ini yang dinamakan planetary. Jadi stand mixer kayak gini ini bisa disebut juga planetary mixer. Kalau yang mixer spiral itu biasanya yang dipakai para bunda atau panda, hand mixer itu termasuk mixer spiral ya. Kalau kita pakai spiralnya itu bisa dikatakan mixer spiral, karena dia nggak mengorbit, muternya itu di satu titik ya. Itu dikatakan spiral. Sama aja mixer yang untuk skala industri itu juga dia ada yang planetary, ada yang spiral. Itu cara kerjanya aja itu yang bedakan. Tapi kalau jenis mixer kayak gini, ini ya stand mixer ini namanya, atau mixer duduk ya. Sama aja mixer yang untuk industri yang besar yang modelnya kayak gini, itu juga mixer duduk, itu mixer stand mixer juga. Tapi sistem kerjanya kita lihat dulu. Ada yang planetary, ada yang spiral, itu aja yang membedakan. Terus pertanyaan lagi, yang tadi ya Pak, ini mesinnya panas apa gak? Ya namanya mesin kerja ya, pasti menghasilkan panas ya. Tapi kalau ini panasnya nggak berlebihan. Pun kalau misalkan panasnya berlebihan, dia akan mati sendiri karena ada termostatnya. Kami pernah mencoba untuk giling adonan itu 1,5 kilo tepung kering. Nah itu sempat mati mixernya. Jadi karena dia overload, terlalu panas. Tapi untungnya ada termostatnya. Jadi dia berhenti, mati. Kemudian
kita berhentikan dulu. Nanti kalau mesinnya itu sudah dingin atau dinamonya sudah dingin, kita tancapkan lagi, kita nyalakan, nyala lagi. Jadi kalau masalah panas ini kayaknya nggak usah terlalu dipermasalahkan ya, karena juga sudah ada termostatnya itu loh. Jadi ya santai aja, kalau panas ya dia akan mati. Nanti kalau didinginkan, sudah cukup dingin, dinamonya dinyalakan kembali ya bisa lagi. Itu aja. Terus pertanyaan berikutnya, bisa ngadon tepung berapa kilo gitu ya? Ya selama saya pakai ini, seringnya saya pakai tepung keringnya 1 kilo. Nanti jadinya adonan jadi total adonan akhir itu sekitar 2 kilo, jadi 2 kali lipat tepungnya ya gitu. Itu tapi nggak saya sarankan untuk ngadon 1 kilo, karena nanti kalau giginya protol, kalau Anda nggak siap ya Anda nangis nanti, saya nanti yang disalahkan karena menganjurkan. Sekali lagi, saya tidak menganjurkan untuk pemakaian tepung 1 kilo ya, untuk menggiling atau mengadon tepung 1 kilo. Kalau pengen aman itu pakai 500 gram aja, setengah kilo atau di bawahnya itu lebih bagus. Nah, terus ini bisa beroperasi berapa menit mixer ini untuk menggiling adonan? Selama saya pakai ini antara 0 sampai 30 menit nyala terus ya, nggak mati-mati, aman aja. Coba cek video ini nanti sampai akhir, totalnya berapa menit dia. Kayaknya lebih dari 20, lebih dari 20-an ya, 25 atau sampai 30-an lah. Itu ya. Terus sudah berapa lama pemakaiannya? Tadi sudah saya jelaskan. Saya pakai ini kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan hampir 5 bulan ini, karena sudah pertengahan ini. Terus apakah ini bisa untuk jualan? Ya bisa-bisa aja, kan tinggal bikin kuenya atau roti terus dijual kan gitu. Ini kan hanya alat tambahan. Kalau untuk jualan dalam artian untuk giling terus menerus gitu ya nggak disarankan juga, tapi bisa. Karena saya sendiri juga saya pakai jualan mixer ini ya, kita pakai untuk jualan roti. Harganya berapa? Harganya ini 735.000 saya belinya. Beli di mana? Saya beli di Shopee, di online shop. Nah, terus apa lagi? Mungkin ada yang komen, aduh ngelihatnya kok kasihan ya, pengen nangis. Ngapain kasihan dan pengen nangis? Kalau saya beli sebuah alat untuk mempermudah kita dalam berusaha atau menjalankan sebuah usaha ya, ngapain kasihan ya? Ya pakai aja untuk bikin kue terus dijual, kan menghasilkan uang itu. Dan nanti kalau rusak gimana ya? Konsekuensi kalau kita buat usaha ya otomatis harus siap dengan resikonya tadi ya. Kan sudah dapat uangnya itu dari hasil jualannya itu. Kalau rusak ya beli lagi aja, enggak apa-apa. Kan harganya juga enggak terlalu wow gitu, yang harga sekitar 2 juta atau 2,5 kan. Sayang juga kalau yang harga segitu. Kalau ini kan cuma 735, anggap aja 750 lah ya. Terus lagi gak sayang itu mixernya dipaksa untuk ngadon 1 kilo. Kalau saya nggak sayang, kalau kami sih nggak masalah ya, karena kami pakai usaha buat jual lagi ya, nggak ada masalah untuk itu. Terus ada yang bilang kalau pakainya setiap hari ya jebol kayak gitu. Ya itu tergantung pemakaiannya juga, karena ini sebuah alat ya, kemungkinan rusak itu ada. Kayak kami waktu pernah beli mixer,
kami review di pemakaian pertama itu langsung jebol, mesinnya langsung kebakar. Itu ada di video kami yang lain, coba dicek, itu ada. Kalau mixernya jelek ya kami bilang jelek, kalau mixernya oke ya kami bilang oke aja kalau di sini ya. Terus ada yang bilang, oh itu kok yang keaduk cuman bawahnya aja itu. Kalau saya nggak masalah mau bawahnya mau atasnya, yang penting itu hasil akhir. Hasil akhirnya bisa kalis elastis dan bisa jadi roti yang layak untuk jual ya oke-oke aja, nggak masalah itu yang keaduk atas atau bawah. Di video ini coba ya diamati ya kayak gitu itu ya kalau giling adonan ya. Dan nanti jadinya gimana ya, yang jelas bisa kalis elastis kalau menurut saya. Terus kadang itu ada yang bilang ya, wah itu harga murah, nggak mungkin itu kualitasnya bagus, ada harga ada rupa gitu ya. Ya memang mungkin ini dikurangi dari sektor promosi ya. Kan ada itu mixer yang seperti ini tapi promosinya itu luar biasa, itu banyak endorse-nya, jadi biaya marketingnya tinggi, otomatis harga mixernya juga akan mahal. Kalau seperti ini saya lihat promosinya itu kurang ini, jadi mungkin dipangkas dari biaya promosi itu ya, mungkin mengandalkan orang-orang yang mereview mixer ini seperti saya nggak dapat keuntungan uangnya, hanya mengharapkan seanda-anda semua yang melihat video ini untuk subscribe, itu aja sih keuntungan saya. Kalau Anda subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Anda telah mendukung channel ini untuk bisa berkembang ke depannya ya. Terima kasih sekali kami ucapkan. Terus apalagi nih? Apalagi ya pertanyaannya biasanya yang muncul ya. Mungkin coba nanti ketik-ketik di bawah ya. Apalagi? Paling ini ada lagi. Biasanya kan gini. Paling ini mixer harga segituan ini paling nanti cepat panas, terus kabelnya itu bakalan kebakar itu. Selama kami pakai ya 4 bulan ini nggak ada masalah, aman-aman aja ini. Terus apalagi? Apakah recommended? Nah ya coba aja dilihat sendiri, disaksikan di sini. Kalau Anda nggak srek dan punya budget lebih, ya why not ya untuk beli mixer yang di atas ini. Tapi saya sarankan kalau mau beli mixer-mixer yang harganya di atas 1 juta, coba itu ditanyakan kalau spare partnya gearnya itu dari besi ya oke aja. Kayak Cosmos itu ada yang gearnya besi. Terus Ideal Life itu IL221 itu diklaim besi loh ya, cuman saya nggak tahu sendiri, cuman klaimnya aja. Kalau dia berani ngeklaim gitu ya otomatis biasanya lebih awet kalau yang besi-besi gitu ya gearnya ya. Kalau yang ini nggak tahu, saya belum buka ini. Terus apalagi? Oh ya, untuk dari segi safety ya, ini kami sarankan untuk menaruh mixer ini waktu bekerja kayak gini atau waktu mungkin tertancap gitu ya, jangan sembarangan naruhnya. Jauhkan dari anak-anak kecil, itu perlu dijauhkan. Karena apa? Karena ini powernya ini besar sekali, ini torsinya itu loh. Jadi kalau misalkan tangan kita dimasukkan situ, kecepit gitu ya, ya bisa kelindes itu sama pengaduknya itu. Jadi saya sangat menyarankan untuk naruhnya yang hati-hati para bunda dan panda ini. Mungkin kalau naruh ya di colokannya itu dilepas,
terus hooknya itu dilepas juga, jadi simpen terpisah aja, takutnya dibuat mainan anak-anak nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita harus menjaga itu supaya nggak ada yang cedera tuh. Kalau untuk dari segi keamanan lebih baik kalau nggak digunakan, itu colokannya itu dicabut, terus hooknya dilepas semua. Oh iya, ada yang ketinggalan ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau untuk bolu-boluan gimana, apakah bisa menampung berapa telur gitu ya. Ya kalau telur sih terserah, ini kapasitas tampung mangkoknya ini 5 liter gitu aja ya. Kalau mau dimasukin telur 1 liter ya otomatis masih nampung. Nanti kalau mau ngembangnya berapa dihitung ya. Sebenarnya kalau untuk bolu-boluan ya bisa-bisa aja, pakai mixer biasa, hand mixer itu aja bisa kan juga. Terus lagi speed ngadonnya ini pakai speed berapa ya? Kalau untuk ngadon adonan roti yang berat kayak gini ya, ini pakai speednya itu 1 atau 2 itu sudah cukup ya. Kalau misalkan mau pakai lebih kenceng lagi itu maksimal itu di speed 3. Itu pun kalau mau menuju kalis ya. Kalau sudah adonannya kayak yang di video ini itu boleh pakai speed 3. Kalau enggak pakai speed 2 aja enggak masalah, karena kita lihat ya jamnya itu kan juga masih berapa menit itu, selisihnya enggak jauh. Ini memang kami giling agak lama karena apa? Karena yang kami giling ini tepung 1 kilo dan menghasilkan adonan 2 kilo. Kalau misalkan nggak benar-benar bagus gilingannya ya, kami sayang nanti kalau misalkan nggak jadi kami lebihkan sedikit aja untuk menggilingnya, tapi jangan over terlalu lama juga begitu ya. Oke, ini setelah berapa menit sudah ini ya, kurang lebih 25-30an ini ya, 30 menit ini nyala terus ini dari tadi ya, nggak saya cut ini videonya. Dan di menit ini itu adonannya sudah kalis, itu sudah cukup untuk buat roti ya, kayak gitu ya. Yang terakhir untuk masalah garansinya ini gimana? Waktu kami beli ini dapat kartu garansi ya, garansi 1 tahun. Dan garansinya di mana aja? Coba ini kami tampilkan di gambar ya. Nah, ada di situ. Dan saya kira cukup sekian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen dan share apabila dirasa video ini bermanfaat untuk Anda, karena kami nggak dapat keuntungan dari brand manapun ya, ini bukan endorse, ini kami lakukan cuman untuk Anda biar nggak bertanya-tanya dan bisa menentukan pilihan mana yang cocok untuk Anda. Nggak harus beli mixer ini, tapi paling tidak video ini bisa untuk perbandingan sebelum Anda membeli merek lain. Gitu aja menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk Bunda Panda dan Anda-Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya.